Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pembahasan kali ini adalah relasi dan fungsi, bagian yang ketiga. Pada kesempatan ini kita lanjutkan tentang relasi dan fungsi serta korespondensi satu-satu. Kita mulai pengertian fungsi atau pemetaan. Kita bahas di pertemuan yang kedua udah rampung sebetulnya, tapi kita mengulang lagi supaya kalian lebih paham apa sih fungsi atau pemetaan sebagai gambaran atau ilustrasinya. Kita mulai dari ini. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A, saya tekankan di sini, jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota B. Jadi setiap anggota A semuanya digunakan dan hanya dipasangkan tepat satu. Ilustrasinya seperti ini. Ini dulu sudah pernah kan? Ini setiap anggota A dipasangkan tepat satu. Ini setiap anggota A tidak dipasangkan tepat satu karena ini dipasangkan tepat dua. Kemudian ini tidak setiap anggota A karena ada satu yang tidak dipasangkan. Jadi yang merupakan fungsi atau pemetaan adalah yang pertama. Jadi saya ulangi, domainnya harus semuanya dipasangkan, tapi tidak boleh double dan tidak boleh ada yang tidak terpakai. Itu adalah pengertian dari fungsi. Sekarang kita amati ini. Nih yang A, domainnya semuanya dipasangkan, berarti ini fungsi. Ini juga sama, semuanya dipakai, tidak ada yang double, berarti fungsi. Di sini ada satu yang tidak terpakai, dan yang A ini digunakan dua kali, bukan tepat satu. Ini bukan fungsi. Ini juga sama, B dipasangkan tepat dua, tidak tepat satu tapi tepat dua, maka ini juga bukan fungsi. Apalagi ditambah ketentuan yang C tidak dipakai, jelas menunjukkan bahwa itu bukan fungsi. Sekarang kita beralih tentang banyaknya pemetaan yang terjadi dari relasi A ke B. Dalam menentukan banyak pemetaan yang mungkin dari dua himpunan, di mana banyaknya himpunan A kita sebut dengan NA. Ini dibaca banyaknya anggota himpunan A. Dan banyaknya anggota himpunan B kita sebut dengan NB, sama dengan B. Saya ulangi ya, banyaknya himpunan A kita misalkan sebanyak A, banyaknya himpunan B sebanyak B. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B sebanyak B pangkat A, dan banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A ya, maka sebanyak A pangkat B. A ke B berarti B pangkat A, B ke A berarti A pangkat B. Contohnya ini, A12 berarti banyaknya anggota A 2, B, A, dan B, NB nya berarti 2. Maka banyaknya pemetaan dari A ke B sama dengan B pangkat A, berarti 2 pangkat 2, hasilnya sama dengan 4. 4 itu apa saja? Kita buktikan. Nah ini pemetaan. Saya ulangi, yang pertama ini pemetaan, karena ini semuanya dipasangkan. Ini juga pemetaan, masih kurang 2. Nah ini ada 4 kan, terbukti. Kita lanjutkan. Saya ulangi lagi, fungsi merupakan relasi dari A ke B jika setiap anggota A berpasangan tepat satu dengan anggota B, itu nama relasi. Ini sudah pengertian ya. Depan himpunan A berarti domain, himpunan B berarti kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut ring. Jadi yang terkena tanda panah di daerah kodomain itu namanya ring atau daerah hasil. Pengertian sekarang korespondensi satu-satu. Apa sih korespondensi satu-satu? Kita cermati.
korespondensi 11 adalah suatu fungsi. Jadi jelas suatu fungsi. Tadi yang depan tidak boleh bercabang, tidak boleh double. Setiap anggota himpunan A ke tepat anggota B, dan sebaliknya setiap anggota B tepat satu ke anggota A, sehingga banyaknya anggota A dan anggota B haruslah sama. Maka ketentuannya ini, NA harus sama dengan NB. Kalau tidak sama berarti tidak bisa dibuat suatu korespondensi 11. Kita contohkan ini, A 1, 2, 3, 4, 5 ya, anggotanya sebanyak 5. B 1, 2, 3, 4, 5, berarti NA sama dengan NB. Sekarang kita pasangkan dengan diagram panah ya, diagram panah dengan rumus relasinya adalah kuadrat dari. Nah, diagram panah dari himpunan A ke himpunan B ada sebagai berikut. Kita lihat ini. Tadi sama 5, ini juga 5. Kuadrat dari 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5. Nah, apakah ini korespondensi 11? Iya, alasannya sama, 5 sini 5. Semua A dipasangkan tepat 1, dan sebaliknya B dipasangkan juga tepat 1 ke A. Nah, ini ya definisinya tadi ya. Nah, sekarang berdasarkan pengertian korespondensi 11, maka fungsi A ke B merupakan korespondensi 11. Kita amati ini. Nah ini P anggotanya ini I. Sekarang ini nyatakan himpunan pasangan berurutan relasinya 2 lebihnya dari himpunan P ke himpunan Q. Kalau kita pasangkan dengan rumus 2 lebihnya dari 14 itu 2 lebihnya dari 12 mesti kan, 16 lebihnya dari ini, 18 lebihnya dari, nah ini 20. Nah, kita jadi masalah di sini kan. Nah, kita amati secara mudah. P ini Q berarti NP 4, NQ 3. Sama enggak? Tidak sama. Kalau tidak sama, bisa enggak korespondensi? Tidak bisa, faktanya ini ya. Kenapa? Karena nilai anggota P yang 20 ini tidak dipasangkan, jadi gugur, dikatakan korespondensi 11. Jadi hanya relasi yang fungsi. Nah, seharusnya kan ini kan. Kita lanjut. Ini tadi ketentuannya. Sekarang ini bukan korespondensi karena ada 2 tidak dipakai. Ini juga sama, B dan D tidak dipakai meskipun banyaknya sama, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hanya relasi biasa. Ini korespondensi 11 karena seimbang, 1 lawan 1, cara mudahnya gitu ya. Ini tidak juga karena ini 4 dipasangkan 2 kali dan C juga dipasangkan 2 kali. Ini korespondensi 1 lawan 1. Ini bukan, ini hanya apa? Relasi. Khusus lagi pemetaan. Nah, sekarang mana yang pemetaan dan korespondensi ini bukan korespondensi jelas karena D tidak dipakai. Ini double lagi ya. Pemetaan juga bukan, korespondensi juga bukan. Ini hanya relasi biasa. Sekarang yang ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemungkinan korespondensi 1. Ada yang double enggak? Tidak ada. Berarti ini korespondensi 11. Sekarang yang ini pemetaan ya, tapi ini ada yang double ke sini. Berarti ini jelas bukan korespondensi 11. Ini hanyalah pemetaan atau fungsi. Yang ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak sama, ini ada double. Berarti ini bukan korespondensi. Nah,
kita lanjutkan ini ya. Di antara ini manakah yang relasi, pemetaan, dan korespondensi satu-satu? Kita amati yang pertama ini. Kira-kira ini pemetaan enggak? Tidak. Apa alasannya? Yang pertama, ini digunakan 2 kali, double. Ini tidak terpakai, berarti ini jelas bukan pemetaan. Kalau ini tidak pemetaan, maka jelas ini bukan korespondensi satu-satu. Jadi apa ini? Ini adalah relasi, ya. Kemudian yang kedua, kita amati yang kedua ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama 5. Kemungkinan bisa korespondensi. Ada yang double enggak di sini? Enggak ada kan? T ada yang double enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, semuanya dipakai, ini juga dipakai, maka ini adalah korespondensi. Sekarang yang ketiga, B ke G. 6, 7 dan seterusnya. Ini dipatahkan 1. A ini digunakan 2 kali. Yang jelas kalau ada seperti ini berarti bukan korespondensi satu-satu, apalagi ditambah ini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka apa ini? Ini dinamakan bukan korespondensi satu-satu. Ini pemetaan biasa ya. Kemudian yang terakhir ini, yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Yang jelas ini bukan korespondensi satu-satu. Semuanya dipakai, tidak yang kosong, tidak yang double, berarti pemetaan. Nah, sekarang yang kedua, manakah yang di bawah ini merupakan relasi, pemetaan, atau korespondensi satu-satu? Di sini saya ulangi, pemetaan berarti yang depan atau domainnya tidak ada yang berulang. Korespondensi yang depan tidak ada yang berulang, yang belakang juga tidak ada yang berulang, maka ini dinamakan nanti korespondensi satu-satu. Kalau tidak pemetaan, tidak korespondensi satu-satu, maka jatuhnya adalah relasi. Nah, kita bahas 5, 1, 5, 10 tidak berulang. 5, 10, 15. Ini bisa dikatakan korespondensi satu-satu. Satu-satu, ini 2, berarti pemetaan juga bukan. Kalau pemetaan bukan, berarti korespondensi bukan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini pemetaan, tapi yang belakang coba 1, 1 1, berarti jelas korespondensi bukan, jadi hanya pemetaan dan seterusnya. Kamu mengamatinya seperti itu ya. Kita lanjut. Nomor 3, manakah yang korespondensi yang bisa jika bisa berupa saya ulangi, manakah yang mungkin memiliki korespondensi satu-satu jika bisa berapa jumlah korespondensi satu yang bisa dibuat? X ke Y bisa tidak dikatakan korespondensi? Kalau bisa, berapa jumlah yang terjadi? Nah, kita amati. X kalau kita data seperti ini, berarti banyak anggota X 6. Y pembentuk kalimat matematika, berarti huruf M, A, T, E, I, K 6 juga. Karena sama, jelas bisa dibuat korespondensi satu-satu. Berapa banyaknya? Nah, 6 berarti kan perkalian 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya kan, sampai dengan 6. Kamu hitung berapa nanti ya rumusnya tadi ya. Yang ini juga sama, 12 sama 12, maka bisa dibuat korespondensi satu-satu. Banyaknya berapa? Ya perkalian 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 dan seterusnya sampai berakhir kali 12. Kamu hitung sendiri. Untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari A ke B,
Kita rumuskan seperti ini. NA harus sama dengan NB, karena yang diinginkan adalah korespondensi 1-1. Jika NA dan NB itu sama, yaitu sebanyak K, K itu bilangan asli, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya, maka banyaknya korespondensi 1-1 yang terjadi adalah sebanyak K faktorial. Ini dibaca K faktorial. K faktorial itu maksudnya perkalian mulai 1 kali 2 dan berakhir K. Kalau K-nya 6 berarti ya di sini diganti dengan 6, perkalian 1 sampai 6 dan seterusnya. Kita lanjutkan contoh 1. Berapakah banyaknya korespondensi yang dapat dibentuk? Kita amati ceria sebanyak 5, A, I, E, O, huruf vokal sebanyak 5, berarti bisa korespondensi dong. Berapa banyaknya? 5 faktorial, berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Penulisannya boleh dibalik, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, sebanyak 120 faktorial. 120 buah korespondensi 1-1, maaf ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ini C itu berapa anggotanya? C itu memiliki anggota X. X itu berapa? X itu di atas min 2, di bawah 3. Berarti apa itu? Polanya berapa? Kamu cermati kan? D, anggotanya adalah X. X itu ketentuannya kurang dari 5. Kurang dari 5 tapi ketentuannya bilangan asli. Maka C di atas min 2, di bawah 3, berarti C adalah ini, banyaknya 4. D seperti ini, banyak 4. Karena ini sama, maka bisa dibuat korespondensi 1-1. Berapa banyaknya? Berarti perkalian dari 4 sampai 1, sebanyak 24. Lah, sekarang ini tinggal latihan-latihan ya, kamu cermati. Saya tidak akan menemani begitu lama karena waktunya terbatas. Lain kali kita sambung lagi, tapi ini saya berikan aja, nanti kalian cermati ya. Apa relasinya ini? Apakah kurang dari, setengah dari, lebih dari, atau faktor dari? Misalkan faktor dari, apakah 4 faktor dari 6? Salah juga, berarti ini salah gitu ya. Nanti ya, lebih dari, apakah 4 itu lebih dari 6? Betul, 4 lebih dari 8. Oh, salah juga ya. Betulnya kan 4 kurang dari 6. 4 kurang dari 8 ya. Coba ini setengah dari, tadi ini salah, setengah dari 1, setengah dari 2, 1 setengah dari 6, salah. Berarti yang benar adalah yang A. Itu ya caranya. Relasi dengan ketentuan faktor dari P ke Q ditunjukkan yang mana? Hukumnya di sini P ke Q, hukumnya apa? Faktor dari. Apakah 1 faktor dari 2? Apakah 2 faktor dari 4? Dan seterusnya. Ini kami cermati ya. Terus ketiga, 2 lebihnya dari. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 2 lebihnya dari. Himpunan K ke L. K ke L yang himpunannya dirumuskan 2 lebihnya dari. Di antara sini mana yang benar? 3, 2 lebihnya dari 5. Betul ya, ini dihubungkan dengan ini. 4, 2 lebihnya dari 6. Ya betul, tapi kan masih ada lagi. 4 kan belum kan? 4 harusnya dipasangkan dengan 6, 5 harusnya dengan 7. Jadi yang benar adalah yang B ya. Ini kan. Lanjut ya, sekarang ini. Oke, saya jawabannya ini. Saya tidak lama-lama. B nomor 5. 6 ya. Ringnya yang mana? Ring itu apa? Ring adalah hasil tanda panah dari domain ke kodomain. Oke, kita lanjutkan ini ya. Di antara ini manakah yang relasi pemetaan dan korespondensi 1-1?
Kita amati yang pertama ini. Kira-kira ini pemetaan enggak? Tidak. Apa alasannya? Yang pertama, ini digunakan 2 kali, double. Ini tidak terpakai, berarti ini jelas bukan pemetaan. Kalau ini tidak pemetaan, maka jelas ini bukan korespondensi 1:1. Jadi apa ini? Ini adalah relasi, ya. Kemudian yang kedua, kita amati yang kedua ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama 5. Kemungkinan bisa korespondensi. Ada yang double enggak di sini? Enggak ada kan? T ada yang double enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, semuanya dipakai, ini juga dipakai, maka ini adalah korespondensi. Sekarang yang ketiga, B ke G, 6, 7 dan seterusnya. Ini dipatahkan 1. A ini digunakan 2 kali. Yang jelas kalau ada seperti ini berarti bukan korespondensi 1:1, apalagi ditambah ini, ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka apa ini? Ini dinamakan bukan korespondensi 1:1. Ini pemetaan biasa, ya. Kemudian yang terakhir ini, yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Yang jelas ini bukan korespondensi 1:1. Semuanya dipakai, tidak yang kosong, tidak yang double, berarti pemetaan. Nah, sekarang yang kedua, manakah yang di bawah ini merupakan relasi, pemetaan, atau korespondensi 1:1? Di sini saya ulangi, pemetaan berarti yang depan atau domainnya tidak ada yang berulang. Korespondensi yang depan tidak ada yang berulang, yang belakang juga tidak ada yang berulang. Maka ini dinamakan nanti korespondensi 1:1. Kalau tidak pemetaan, tidak korespondensi 1:1, maka jatuhnya adalah relasi. Nah, kita bahas 5, 1, 5, 10 tidak berulang. 5, 10, 15. Ini bisa dikatakan korespondensi 1:1. 1:1, ini 2, berarti pemetaan juga bukan. Kalau pemetaan bukan, berarti korespondensi bukan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini pemetaan, tapi yang belakang coba 1, 1, 1, berarti jelas korespondensi bukan. Jadi hanya pemetaan dan seterusnya. Kamu mengamatinya seperti itu, ya. Kita lanjut. Nomor 3, manakah yang korespondensi yang bisa jika bisa berupa saya ulangi, manakah yang mungkin memiliki korespondensi 1:1 jika bisa berapa jumlah korespondensi 1 yang bisa dibuat? X ke Y bisa tidak dikatakan korespondensi? Kalau bisa, berapa jumlah yang terjadi? Nah, kita amati. X kalau kita data seperti ini, berarti banyak anggota X 6. Y pembentuk kalimat matematika, berarti huruf M, A, T, E, I, K 6 juga. Karena sama, jelas bisa dibuat korespondensi 1:1. Berapa banyaknya? Nah, 6 berarti kan perkalian 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya, kan, sampai dengan 6. Kamu hitung berapa nanti ya rumusnya tadi ya. Yang ini juga sama, 12 sama 12, maka bisa dibuat korespondensi 1:1. Banyaknya berapa? Ya perkalian 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 dan seterusnya sampai berakhir kali 12. Kamu hitung sendiri. Untuk menentukan banyaknya korespondensi 1:1 yang mungkin terjadi dari A ke B, kita rumuskan seperti ini. NA harus sama dengan NB karena yang diinginkan adalah korespondensi 1:1.
Jika NA dan NB itu sama, yaitu sebanyak K itu bilangan asli, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya, maka banyaknya korespondensi 101 yang terjadi adalah sebanyak K faktorial. Ini dibaca K faktorial. K faktorial itu maksudnya perkalian mulai 1 kali 2 dan berakhir K. Kalau K-nya 6 berarti ya di sini diganti dengan 6, perkalian 1 sampai 6 dan seterusnya. Kita lanjutkan contoh 1. Berapakah banyaknya korespondensi yang dapat dibentuk? Kita amati ceria sebanyak 5, A, I, E, O, huruf vokal sebanyak 5, berarti bisa korespondensi dong. Berapa banyaknya? 5 faktorial, berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Penulisannya boleh dibalik, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, sebanyak 120 faktorial. 120 buah korespondensi 1, maaf ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ini C itu berapa anggotanya? C itu memiliki anggota X. X itu berapa? X itu di atas min 2, di bawah 3. Berarti apa itu? Polanya berapa? Kamu cermati kan? D, anggotanya adalah X. X itu ketentuannya kurang dari 5. Kurang dari 5 tapi ketentuannya bilangan asli. Maka C di atas min 2, di bawah 3, berarti C adalah ini. Banyaknya 4. D seperti ini, banyak 4. Karena ini sama, maka bisa dibuat korespondensi 1, 1. Berapa banyaknya? Berarti perkalian dari 4 sampai 1, sebanyak 24. Lah, sekarang ini tinggal latihan-latihan ya, kamu cermati. Saya tidak akan menemani begitu lama karena waktunya terbatas. Lain kali kita sambung lagi, tapi ini, nah, saya berikan aja, nanti kalian cermati ya. Apa relasinya ini? Apakah kurang dari, setengah dari, lebih dari, atau faktor dari? Misalkan faktor dari, apakah 4 faktor dari 6? Salah juga, berarti ini salah gitu ya. Nanti ya, lebih dari, apakah 4 itu lebih dari 6? Betul, 4 lebih dari 8. Oh, salah juga ya. Betulnya kan 4 kurang dari 6, 4 kurang dari 8 ya. Coba ini setengah dari, jadi ini salah, setengah dari 1, setengah dari 2, 1 setengah dari 6, salah. Berarti yang benar adalah yang A. Itu ya caranya. Relasi dengan ketentuan faktor dari P ke Q ditunjukkan yang mana? Hukumnya di sini P ke Q, hukumnya apa? Faktor dari. Apakah 1 faktor dari 2? Apakah 2 faktor dari 4? Dan seterusnya. Ini kami cermati ya. Terus ketiga, 2 lebihnya dari. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 2 lebihnya dari. Himpunan K ke L. K ke L yang himpunannya dirumuskan 2 lebihnya dari. Di antara sini mana yang benar? 3, 2 lebihnya dari 5. Betul ya, ini dihubungkan dengan ini. 4, 2 lebihnya dari 6. Dia betul, tapi kan masih ada lagi. 4 kan belum kan? 4 harusnya dipasangkan dengan 6, 5 harusnya dengan 7. Jadi yang benar adalah yang B. Ini kan. Lanjut ya. Sekarang ini. Oke. Saya jawabannya ini. Dari himpunan pasangan berurutan 2, 1, 3, 5, 4, 2, 4, 4, 6, 4 dan seterusnya. Ringnya yang mana? Ring itu letaknya di belakang sebagai dari bagian dari kodomain ya. Jadi yang belakang yang mana? 1, 5, 4, saya ulangi, 1, 5, 2, 4, 4. Ini adalah ringnya, tapi penulisannya harus dari yang kecil dulu baru ke yang besar. Yang kembar hanya cukup 1 kali penulisan.
Nah, seperti ini ya. Jadi ringnya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 4, dan 5. Seperti ini. Lanjut, diagram panah seperti ini. Kalau ditunjukkan dengan diagram panah, manakah yang dinamakan ring? Ring itu yang terkena panah, letaknya di kodomain. Yang terkena tanda panah yang letaknya di kodomain. Berarti A, B, dan C. Nah, lanjut nomor 7. Paham ya? Daerah hasil istilah lain dari ring. Kamu jawab. Nah, ini lanjut lagi nomor 8. Tanda, oh maaf ya, tanda diagramnya belum ada ya. Ini saya lupa ya, karena kurang teliti saya ya. Lanjut nomor 9. Kita mengamati pasangan himpunan pasangan berurutan, mana yang merupakan pemetaan. Nah, ya jawabannya ini sebagai bekal aja untuk pembelajaran kalian. Selanjutnya nanti kalian coba dibuka buku-buku yang mendukung tentang relasi dan fungsi. 10. Gambarnya seperti ini, diagram Kartesius. Coba mana yang menunjukkan pemetaan? Nah, ini sudah ada jawabannya, sudah saya jawab ya. Kamu amati, kok bisa? 1 kok pemetaan, gambar 2 kok pemetaan, gambar 3 kok pemetaan, itu alasannya apa? Harus bisa menyebutkan alasannya, jangan hanya menunjuk saja kan. Nomor 11, himpunan A faktor dari 10, B faktor prima dari 30. Banyaknya semua pemetaan mungkin dari A ke B. Pemetaan A ke B berarti B pangkat A ya. B pangkat A, ini pembahasannya. Lanjut nomor 12. Diamati ya, dibaca sendiri, diamati. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari K ke L, tapi K didaftar dulu, L juga didaftar dulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya diselesaikan sendiri ya. Harus ada keberanian untuk menjawab yang ada di sini. Nomor 14, 15, 16. Oke. Lanjut 17, 18, 19, 20. Jadi nanti tolong di replay kalau memang masih bingung. Nah, di replay kayak gini ya. Nah, oke. Nah, dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.